Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kitab-kitab langit secara tertib berdasarkan urutan Al-Qur'anul Karim, itu dimulai daripada suhuf Ibrahim. Tentunya turun kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Taurat turun kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Baru setelah Taurat, Zabur turun kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, disusul dengan Injil yang turun kepada Isa bin Maryam, dan ditutup dengan Al-Quran sebagai akhir daripada kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun suhuf Ibrahim, maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh, bahwa suhuf Ibrahim itu fihal mawaid wal ahkam, di dalamnya banyak nasihat-nasihat dan beberapa hukum-hukum yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa suhuf Ibrahim sama dengan yang lainnya, sama dengan Taurat, sama dengan Injil dan juga Al-Quran. Ada hukum-hukum yang diletakkan Allah di situ. Dan tentang suhuf Ibrahim ini dijelaskan dalam Al-Quran, baik secara global atau secara terang-terangan, seperti dalam Al-Baqarah 136, kemudian juga Al-Imran 84, kemudian An-Najm ayat 33 sampai 41, dan yang paling jelas dalam suratul A'la ayat 14 sampai 19, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya dalam Al-Quran ini terdapat kandungan suhuf. Pertama suhuf Ibrahim, yang kedua suhuf Musa. Ada yang mengatakan suhuf Musa di sini artinya Taurat, tapi juga ada yang mengatakan suhuf Musa ya suhuf Musa, artinya Musa diberikan dua kitab. Pertama suhuf, yang kedua Taurat. Adapun suhuf diberikan kepada Musa itu ketika periode Mesir, ketika Bani Israel masih ada di Mesir dan masih diperbudak oleh Fir'aun. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Disitulah Allah berikan suhuf kepada Musa. Adapun Taurat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Musa sudah membebaskan Bani Israel dan sudah menenggelamkan Fir'aun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah ini, inna anzalna at-taurata fihi hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal akhbar bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Dan Allah kuatkan dalam surah Al-Qasas, laqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu. Kalimat binasakan umat-umat terdahulu maksudnya membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Artinya Taurat turun ketika Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun,
ketika mereka berada di negeri linglung yang disebut dengan Ardute. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita bahas adalah Zabur, karena ma'ruf Taurat, Injil, Quran sering kita dengar. Lalu apa itu Zabur? Zabur sering disebutkan dalam Al-Quran, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulla syai'in fa'aluhu fi zuburi. Ada kalimat zubur di sini. Maksud zubur di sini artinya maktub, ditulis. Artinya segala sesuatu yang mereka lakukan itu sudah ditulis dari catatan-catatan malaikat. Maka makna Zabur secara bahasa itu artinya Al-Kitabul Maktub. Kitab yang ditulis itu disebut Zabur. Dan kalau secara bahasa berarti semua kitab itu Zabur, baik Injil, Taurat, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, maka masuk dalam kalimat Zabur, karena ditulis masalahnya. Akan tapi secara istilah, maka Zabur adalah kitab yang disendirikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Allah Daud. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Allah Daud Zabur. Yang membedakan Zabur daripada Suhuf Ibrahim, kemudian juga Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala perbedaannya. Zabur itu tidak dijelaskan halal dan haram. Di dalam kitab Zabur itu tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan. Lain dengan Al-Quran, ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Tapi di kitab Zabur tidak ada. Kitab Zabur itu isinya hanya masalah perkara-perkara nasihat saja. Jadi isinya itu hanya masalah hikam, al-mawaid, ar-raqaq, artinya bicara tentang hikmah-hikmah. Kemudian juga nasihat-nasihat, kemudian hal-hal yang bisa melembutkan hati, yang bisa membuat mata menangis, dan begitu seterusnya. Tetapi tidak dijelaskan halal haram di situ. Tidak dijelaskan bab nikah, bab talak, bab macam-macam, tidak ada dalam kitab Zabur itu. Jadi murni kitab Zabur itu hanya isinya nasihat-nasihat saja, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Zabur itu, kata para ulama, hanya terkandung 150 suratan, 150 surat saja. Kalau seandainya saya analogikan dengan Al-Quran, Anda baca surat dari surah Ghafir sampai surah Al-Ahqaf. Dalam Quran itu ada surah Ghafir sampai surah Al-Ahqaf. Di situ ada surah Zuhruf, di situ ada Asy-Syura, di situ ada Fussilat, di situ ada Jathiyah. Pokoknya kalau kita membaca dalam Al-Quran surah Ghafir sampai Al-Ahqaf itu tidak dijelaskan hukum-hukum di situ. Tidak ada hukum-hukum fikih, tidak ada, tidak. Semuanya hanya masalah kisah-kisah, kemudian nasihat-nasihat, kemudian hal-hal yang sifatnya melembutkan hati. Lah, Zabur itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dianalogikan di Al-Quran itu seperti kita membaca surah Ghafir sampai Al-Ahqaf. Begitulah keterangan para ulama. Itulah Zabur. Tidak ada halal, tidak ada haram. Karena Zabur itu bentuknya tarannum. Jadi semacam bait-bait syair yang dilagamkan, yang dilagukan. Makanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam setiap pagi dan petang selalu melanggamkan kitab Zabur ini. Dan Daud itu memiliki sab'ina sautan, 70 suara. Jadi suara satu dengan suara berikutnya akan jauh lebih indah. Jadi kalau seandainya Daud membaca satu qiraah, kemudian berpindah ke qiraah yang kedua, maka qiraah kedua jauh lebih indah dibandingkan qiraah pertama. Kemudian naik lagi ke qiraah yang ketiga, maka qiraah yang ketiga jauh lebih indah dibandingkan qiraah yang kedua, dan begitu seterusnya. Makin tinggi qiraahnya, maka makin indah suaranya. Wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana
binatang-binatang, bahkan gunung sekaligus ikut taronum bersama Daud. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala juga ketika beliau menjelaskan surah As-Saba ayat 10, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwi bima'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sungguh kami berikan kepada Daud keistimewaan. Kemudian Allah mengatakan kepada gunung, ya jibal, wahai gunung-gunung, awwibi, bertasbihlah bersama Daud, wa tayrah, dan juga burung-burung bertasbihlah bersamanya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan ini juga senada dengan apa yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika Nabi Daud membacakan Zabur itu, maka burung-burung datang dari mana-mana. Semua burung-burung yang ada itu datang kemudian mendekati suara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Nabi Allah Daud membacakan Zabur, bertaronum dengan Zabur itu, maka burung itu meminta izin kepada Allah untuk ikut berkicau. Ya. Jadi kononnya burung itu ingin menirukan suara Daud dengan suara dia. Saking asiknya burung-burung itu, kata para ulama ini, sampai burung-burung itu sudah tidak kenal lapar lagi. Sudah tidak kenal lapar lagi, lupa makan bahasa kitanya, sehingga sebagian burung itu ada yang mati tanpa terasa. Saking lezatnya mendengarkan suara Zabur dibacakan Daud, kemudian ikut berkicau, lupa makan, lapar karena banyaknya burung, ada yang mati. Saking khusyuknya gitu ya. Kalau kita burungnya yang pergi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika burung-burung itu kemudian mendengar suara Nabi Allah Daud bertaronum Zabur, lah gunung-gunung ini cemburu. Kemudian gunung-gunung minta izin kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, kalau seandainya burung-burung itu ikut berkicau melanggamkan lagamnya Zaburnya Daud, maka kami juga ingin juga seperti burung-burung itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya jibalu awwi bima'ah, kalau engkau ingin taronum bersama burung-burung kepada Zaburnya Daud, silakan bertasbihlah untukku dan bertaronumlah dengan Zaburnya Daud. Suara burung beda dengan suara gunung. Ketika gunung bersuara, ya tahulah seperti apa gunung bersuara, ya dagdug gak karuan kan itu. Tetapi itulah suara gunung, ingin ikut juga bertasbih membacakan Zabur. Apa yang terjadi? Ketika suara burung sudah berkicau, kemudian juga ditambah-tambah suara gunung, akhirnya kemudian macam suara ribut jadinya. Suara Daud makin mengecil sementara suara burung makin mengeras, apalagi ditambah suara gunung yang dagdug gak karuan itu. Makin Nabi Daud alaihi salatu wassalam makin kecil suaranya, makin bising bahasa kitanya. Mengadulah Daud alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya burung-burung itu semuanya berkicau menirukan laguku, kemudian gunung-gunung juga ikut berkicau mengikuti laguku, bagaimana mungkin kau akan mendengar suaraku? Bagaimana mungkin kau akan mendengar suara Zaburku? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, kemudian membawa Nabi Daud alaihi salatu wassalam ke sebuah sumur yang sangat dalam sekali. Dimasukkan ke dalam sumur itu. Lah sumur ini tembus sampai ke dasar bumi. Setelah sampai di dasar bumi itulah, akhirnya kemudian malaikat Jibril mengambil satu batu. Kemudian batu itu dibelah, rupanya ada ulatnya, dan ulat itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperdengarkan oleh Nabi Allah Daud, seolah-olah Jibril mengatakan, dekatkan telingamu kepada ulat ini. Akhirnya Daud pun mendengarkan telinganya ke dalam ulat itu. Tiba-tiba ulat itu terdengar bertasbih.
malaikat Jibril mengatakan, ya Daud, kalau ulat saja di dasar bumi, di dalam kedalaman berapa dari bumi ini, bertasbih dan Allah mendengarnya, apalagi engkau membaca Zabur di atas bumi. Walaupun suara burung itu ikut berkicau, suara gunung itu juga ikut berkicau mengikuti lagammu Zabur, tetap Allah mendengar suaramu. Maka dari situ Daud sudah tidak mengkritik lagi soal suara burung dan suara gunung, dan dia tetap melanggamkan Zabur sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan Nabi SAW suatu malam pernah keluar. Kebiasaan para sahabat itu selalu membacakan Al-Quran di rumah-rumah mereka, sehingga suasana malam itu seperti suasana kita mendengar tawon. Banyak suara-suara Al-Quran keluar dari rumah-rumah kaum muslimin. Begitulah budayanya para sahabat. Jadi suatu malam Nabi SAW keluar ke ganggang kota Madinah. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang sangat indah dari sekian banyak rumah, dari rumah-rumah kota Madinah itu. Akhirnya Nabi SAW mendekati rumah itu. Rupanya rumah itu adalah rumahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Didengarkan suara Abu Musa al-Ash'ari oleh Rasul SAW sampai Rasul berdiri samping rumahnya. Tidak sadar saking indahnya suara Abi Musa, Nabi sampai berdiri mendekati waktu subuh. Kemudian selepas mendekati waktu subuh, Rasul bergegas kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia panggil Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan menceritakan peristiwa semalam, dan mengatakan, ya Aba Musa, semalam aku berada di sampingmu, di samping rumahmu, dan aku mendengar suara indahmu. Kata Abi Musa radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, la ra'aitani wa ana astami'u liqira'atikal bariha. Kata dia, seandainya aku bisa melihatmu wahai Rasul, tentu aku akan lebih mengindahkan suaraku supaya didengar oleh dirimu. Itu baru suara standarku Rasul, belum yang indah lagi itu maksudnya. Kalau aku dengar kau mendengar semalam, aku akan perindah lagi suaraku. Maka Nabi SAW memuji Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh Allah telah berikan anugerah kepadamu, suaramu Allah sejajarkan dengan suara Daud, saking indahnya. Mizmar, mizmar itu bukan alat musik. Mizmar itu di sini maksudnya adalah suara tarannumnya Zabur saat dibaca Daud alaihi salatu wassalam. Dan tidak heran, Abi Musa itu kan dari kabilah Asy'ariyun masalahnya, dan kabilah Asy'ariyun itu kabilah dari Yaman, dan dikenal suaranya. Kabilah Asy'ariyun itu sangat dikenal di zaman Rasul dibandingkan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Sehingga kalau seandainya kabilah Asy'ariyun itu bergabung dalam sebuah pasukan, kemudian di malam hari mereka sedang beristirahat dari peperangan, maka Rasul paling hafal di mana orang-orang Asy'ariyun itu, barisan mana, tinggal di mana, sebelah mana, duduk di mana. Sampai Rasul mengatakan, wa inni la a'lamu aina maudi al-Asy'ariyina indal jaish. Dan aku sangat hafal di mana kabilah Asy'ariyun itu ketika berkumpul di tengah-tengah tentara. Kenapa? Karena kabilah Asy'ariyun itu terkenal suara Qur'annya indah. Jadi setiap malam mereka senantiasa tahajud membacakan tarannum Al-Quran, dan Rasul selalu mendengarnya. Mereka punya suara khas. Makanya wajar kalau Abi Musa al-Ash'ari diberikan utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Jadi Zabur adalah sebuah kitab tarannum, tidak ada hukum, tidak dijelaskan halal haram, dia hanya nasihat-nasihat, kemudian juga hanya perkara-perkara yang bisa melembutkan hati, hanya semacam syair, dan hanya 150 surat dalam Zabur, dan diberikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Lalu kalau begitu Daud berhukum dengan hukum apa? Dan para ulama berhukum di zaman itu dengan hukum-hukum apa kalau dalam Zabur tidak ada halal haram? Maka tentunya kata para ulama berhukum dengan kitab Taurat sebelumnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tentang masalah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keutamaan Taurat, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu war-rabbaniyuna wal akhbar bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada." Dan sungguh kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah. Para nabi, maksudnya nabi setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, memberikan putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini diantara keterangan tentang masalah Zabur, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk dijadikan langgam yang dibacakan kepada Bani Israel. Isinya nasihat-nasihat, kemudian juga beberapa hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan dan melembutkan hati. Dan dengan itulah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada Bani Israel. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.